Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sicilia Rizky Ananda dengan NIM 0930118181823017 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat dari proyek yang berjudul Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada CV Arta Palembang. Sebelum masuk ke cost benefit analysis pada proyek, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu cost benefit analysis. Cost benefit analysis merupakan proses membandingkan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat nantinya masuk akal atau tidak sesuai dengan perspektif bisnis. Maksudnya, apakah keputusan yang akan diambil nanti akan memberikan keuntungan atau kerugian terhadap bisnis itu sendiri. Berikut tabel perhitungan analisis biaya manfaat dari proyek Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada CV Arta. Bisa dilihat pada tabel ini sendiri terdiri dari rincian biaya tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Ribuan di dalam kurung ini menandakan bahwa untuk angka yang di dalam tabel ini akan otomatis ditambahkan 3 nol di belakangnya. Dan juga mata uang yang digunakan di sini ialah dalam rupiah, yaitu mata uang Indonesia. Untuk rincian biaya telah dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada biaya pengadaan, yang kedua ada biaya persiapan operasional, dan yang ketiga ada biaya operasional dan pemeliharaan. Dimulai dari yang pertama yaitu biaya pengadaan. Yang A ada pengadaan hardware. Hardware di sini bisa termasuk laptop atau komputer atau printer dan lain halnya, sebesar 17 juta pada tahun ke-0. Kemudian yang kedua ada pengadaan software. Software yang digunakan di sini yaitu Sublime Text, Microsoft Visio, Microsoft Office, MySQL, XAMPP, dan lainnya. Sebesar 2.300.000 pada tahun ke-0, di mana dana tersebut digunakan untuk membayarkan lisensi software yang berbayar, walaupun ada sebagian software yang tidak berbayar. Kemudian yang ketiga, biaya pengadaan brandware sebesar 1 juta pada tahun ke-0. Yang kedua, ada biaya persiapan operasional. Yang pertama ada dokumentasi, di mana biaya dokumentasi sebesar 500.000 pada tahun ke-0. Yang kedua ada instalasi sebesar 250.000 pada tahun ke-0. Dan ada pelatihan end user yang nantinya berfungsi untuk yang menggunakan sistem agar lebih memahami cara penggunaan sistem tersebut dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penggunaan sistem yang ada, di mana biaya pelatihan itu sendiri sebesar 500.000 pada tahun ke-0. Lalu yang ketiga ada biaya operasional dan pemeliharaan. Yang pertama ada biaya operasional dan pemeliharaan hardware, di mana pada tahun ke-0 itu kosong dikarenakan pada tahun ke-0 itu baru dilakukan pengadaan dari hardware itu sendiri sehingga belum diperlukan pemeliharaan. Lalu pada tahun ke-1 biaya pemeliharaannya sebesar 250.000, pada tahun kedua sebesar 300.000, dan pada tahun ketiga sebesar 500.000. Lalu untuk software itu sendiri biaya operasionalnya untuk tahun ke-0 juga tidak diperlukan karena baru diinstal pada tahun ke-0. Lalu untuk tahun ke-1 sebesar 100.000, dan pada tahun kedua juga sebesar 100.000, dan pada tahun ketiga sebesar 150.000. Di sini mengapa di bagian pengadaan pada tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga tidak diberikan biaya atau tidak memiliki biaya? Hal tersebut dikarenakan tidak adanya keharusan atau kebutuhan untuk mengganti hardware, software, dan brandware untuk setiap tahunnya. Lalu lanjut untuk total biayanya. Total biaya untuk tahun ke-0 itu sebesar 21.550.000, pada tahun ke-1 sebesar 350.000, pada tahun kedua sebesar 400.000, dan pada tahun ketiga sebesar 650.000. Kemudian berlanjut ke rincian manfaat. Di sini rincian manfaat itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu manfaat berwujud atau tangible benefit dan
Yang kedua ada manfaat tak berwujud atau intangible benefit. Yang pertama, manfaat berwujud atau tangible benefit. Manfaat berwujud itu sendiri ialah keuntungan atau dampak yang terjadi yang dapat diukur secara ekonomis. Yang A, ada pengurangan biaya operasional di mana pada tahun pertama itu sebesar 250.000, pada tahun kedua sebesar 500.000, dan pada tahun ketiga sebesar 1 juta. Kemudian ada peningkatan efisiensi pada tahun ke-1 sebesar 500.000, pada tahun kedua sebesar 1 juta, dan pada tahun ketiga sebesar 1.750.000. Kemudian adanya pengurangan biaya perbaikan kesalahan pada tahun pertama sebesar 500.000, pada tahun kedua sebesar 600.000, dan pada tahun ketiga sebesar 700.000. Dan yang terakhir ada pengurangan biaya arsip dan dokumentasi di mana pada tahun pertama sebesar 500.000, pada tahun kedua sebesar 800.000, dan pada tahun ketiga sebesar 1.250.000. Apabila manfaat berwujud tersebut ditotalkan, maka pada tahun pertama didapatkan sebesar 1.750.000, tahun kedua sebesar 2.900.000, dan pada tahun ketiga sebesar 4.700.000. Lalu lanjut yang kedua yaitu manfaat tak berwujud atau intangible benefit. Manfaat tak berwujud ialah keuntungan atau dampak yang terjadi yang tidak dapat diukur secara ekonomis. Yang pertama ada peningkatan nama baik kepada pelanggan di mana pada tahun pertama sebesar 1.250.000 dan pada tahun kedua sebesar 1.500.000 dan pada tahun ketiga sebesar 2 juta. Lalu ada peningkatan moral karyawan pada tahun pertama sebesar 1.500.000, pada tahun kedua sebesar 2 juta, dan pada tahun ketiga sebesar 2.500.000. Lalu yang ketiga ada peningkatan kepuasan kinerja karyawan di mana pada tahun pertama sebesar 1 juta, pada tahun kedua sebesar 1.750.000, dan pada tahun ketiga sebesar 2.500.000. Dan yang terakhir ada peningkatan mutu pengambilan keputusan di mana pada tahun pertama sebesar 1.500.000, pada tahun kedua sebesar 2.250.000, dan pada tahun ketiga sebesar 3 juta. Sehingga jika ditotal untuk manfaat tak berwujud untuk tahun pertama sebesar 5.250.000, pada tahun kedua sebesar 7.500.000, dan pada tahun ketiga sebesar 10 juta. Kemudian ada yang namanya total manfaat. Total manfaat ini sendiri ialah hasil penjumlahan dari total berwujud ditambah dengan total tak berwujud. Sehingga didapatkan pada tahun pertama total manfaatnya sebesar 7 juta, pada tahun kedua sebesar 10.400.000, dan pada tahun ketiga sebesar 14.700.000. Kemudian ada prosit, yaitu selisih antara total manfaat dan total biaya yang didapatkan pada tabel rincian biaya berikut ini. Di mana untuk totalnya sendiri pada tahun pertama itu sebesar 6.650.000, pada tahun kedua sebesar 10 juta, dan pada tahun ketiga sebesar 14.050.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 metode atau analisis dari cost benefit. Yang pertama yaitu analisis payback period atau analisis pengembalian modal, di mana analisis payback period ini sendiri digunakan untuk memperkirakan jangkauan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi atau nilai modal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Berikut analisis payback period dari proyek ini sendiri, yaitu yang dihitung yang pertama kali ialah total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 sebesar 21.550.000 dikurangi dengan prosit pada tahun pertama sebesar 6.650.000 sehingga didapatkan hasil berupa sisa biaya sistem pada tahun pertama sebesar 14.900.000 yang dikurangi lagi dengan prosit pada tahun kedua sebesar 10 juta sehingga didapatkan hasil sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar 4.900.000. Kemudian sisa sama dengan 4.900.000 dibagi 14.900.000 dikali 1 tahun dan didapatkan hasil yaitu 0,33 tahun. Lalu dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,33 tahun.
Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,33 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan sudah dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Kemudian yang kedua ada analisa return on investment atau ROI, yang dapat diartikan sebagai rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan laba bersih dengan total biaya atau modal yang diinvestasikan. Artinya, ROI yang bernilai positif menunjukkan keuntungan, sedangkan jika bernilai negatif maka menunjukkan kerugian. Berikut analisa return on investment dari proyek ini sendiri, di mana yang pertama akan menjumlahkan total biaya keseluruhan. Yang pertama, biaya pengadaan sistem pada tahun 0 sebesar 21.550.000. Yang kedua, biaya perawatan sistem pada tahun pertama sebesar 350.000. Kemudian, biaya perawatan sistem tahun kedua sebesar 400.000 dan biaya perawatan sistem tahun ketiga sebesar 650.000. Dan jika ditotal menjadi 22.950.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat ialah sebagai berikut. Yang pertama, total manfaat pada tahun pertama sebesar 7 juta, total manfaat pada tahun kedua sebesar 10.400.000 dan total manfaat pada tahun ketiga sebesar 14.700.000, yang apabila dijumlahkan maka akan mendapatkan total manfaat sebesar 32.100.000. Lalu untuk rumusan return of investment itu sendiri ialah return of investment sama dengan total manfaat dikurang total biaya dibagi dengan total biaya lalu dikalikan dengan 100%. Sehingga 32.100.000 dikurangi dengan 22.950.000 dibagi dengan 22.950.000 lalu akan dikalikan dengan 100% dan didapatkan hasil ROI dari proyek ini sendiri sebesar 39,87%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 39,87% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini dapat dinyatakan layak digunakan bagi CV Arta. Kemudian untuk metode yang ketiga yaitu analisa net present value. Net present value ini biasa digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Jadi, net present value yang positif menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek melebihi dari proyeksi biaya atau modal yang telah dikeluarkan. Berikut analisa net present value untuk proyek ini sendiri, di mana perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah prosit 1 per 1 plus I persen pangkat 1 plus prosit 2 per 1 plus I persen pangkat 2 dan seterusnya hingga prosit N per 1 plus I persen pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem inventory stok barang yang baru pada CV Arta, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto sebesar 15% per tahun sebagai berikut. NPV sama dengan minus 21.550.000 ditambah dengan 6.650.000 per 1 plus 0,15 dipangkatkan 1 ditambah 10 juta per 1 plus 0,15 dipangkatkan 2 plus 14.050.000 per 1 plus 0,15 dipangkatkan 3 sehingga didapatkan hasil NPV sama dengan Rp1.032.148,43. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan ialah sebesar Rp1.032.148,43 atau NPV lebih besar dari 0, sehingga proyek sistem informasi inventory stok pada CV Arta yang baru layak untuk dilaksanakan. Metode keempat atau metode terakhir ialah internal rate of return atau IRR, di mana IRR ini sendiri digunakan untuk menentukan kelayakan rencana investasi yang disesuaikan dengan tingkat diskonto yang digunakan atau ditetapkan.
Jadi, apabila hasil dari perhitungan internal rate of return lebih besar dari tingkat bunga diskonto yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa proyek tersebut layak untuk dilaksanakan, dan sebaliknya. Apabila IRR yang didapatkan lebih kecil dari tingkat bunga diskonto yang ditetapkan, maka bisa dikatakan bahwa proyek tersebut tidak layak untuk dilakukan. Berikut metode tingkat pengembalian internal atau IRR pada proyek ini. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, tingkat bunga yang digunakan sebesar 15%, maka NPV pertama ialah 1.032.148,43. Nilai NPV tersebut positif. Namun apabila tingkat diskonto bunga itu sendiri sebesar 20%, maka menggunakan rumus NPV yang sama dengan yang di atas tadi, sehingga mendapatkan hasil sebesar minus 933.101,85. Nilai NPV tersebut negatif. Lalu untuk rumus IRR sendiri yaitu IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali 1.032.148,43 yang merupakan hasil dari NPV pertama, kemudian dibagi dengan NPV pertama dikurang NPV kedua. Sehingga 15% ditambah 5% dikali 1.032.148,43 dibagi 1.032.148,43 dikurang minus 933.101,85 sehingga didapatkan hasil sebesar 17,63%. Dengan IRR sebesar 17,63%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga sebesar 17,63% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari tingkat bunga yang ditetapkan yaitu 15%. Jadi dengan kata lain, proyek sistem informasi inventory stok barang pada CV Arta ini dapat diterima. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.